warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Armarinsa, Winopiana, Rosmita, Iqbal Ramadhani, dan Muhammad Farezi Ardian akan menjelaskan materi proyek kami, materi proyek 2D grafik komputer yang bertemakan Free Palestine. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk masjid utama, yaitu baris pertama GL Begin, GL Polygon. Instruksikan OpenGL untuk mulai menggambar sebuah poligon. Poligon adalah bentuk tertutup dengan 3 atau lebih titik sudut. Baris kedua itu GL Color. Yang saya tandai ini yaitu menentukan warna poligon menjadi orange, coklat hangat. 3 nilai tersebut mewakili komponen merah, hijau, dan biru dari warna, dengan masing-masing nilai berkisar antara 0,0 atau tanpa warna hingga 1,0 atau intensitas penuh. Baris ketiga itu GL Vertex 2F hingga GLN. Menentukan titik-titik sudut poligon. Setiap baris menentukan koordinat X dan Y dari sebuah titik dalam ruang 2 dimensi. Urutan titik-titik ini membentuk garis luar masjid. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code pohon. Ada 3 pohon, yaitu batang pohon dibuat menggunakan fungsi GL Begins dan GLN. Fungsi GL Begin menandai awal dari sebuah primitif, dan fungsi GLN menandai akhir dari primitif tersebut. Dalam hal ini, primitif yang digunakan adalah segi 4 atau quads. Fungsi GL Vertex 2F digunakan untuk menentukan titik-titik sudut dari segi 4 tersebut. Titik-titik sudut tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 15,25, 16,35, 17,5, 5,35, 17,25. Daun pohon dibuat menggunakan make circle. Fungsi ini membuat lingkaran dengan jari-jari yang ditentukan. Lokasi daun ditentukan oleh GL Vertex. Titik-titik lokasi daun adalah sebagai berikut, yaitu 15,46, 15,43, 15,48, 17,48, 19,48, 19,45, 18,44. Dan begitulah pohon kedua dan ketiga. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu lens dan fungsi lens itu seperti apa. Lens atau garis itu adalah sebuah bentuk geometrik yang terdiri dari serangkaian titik yang terhubung membentuk suatu lintasan, dan garis itu juga kita bisa gunakan untuk menggambarkan contohnya itu pembatas bangunan atau objek-objek atau elemen visual lainnya. Dan garis itu juga terdiri dari 2 titik awal dan titik akhir, dan untuk titik akhirnya itu X2 dan Y2, dan untuk titik awalnya itu X1 dan Y1. Dan kemudian GLN ini adalah
proses untuk mengakhiri pembuatan garisnya. Dan untuk hasil yang di dan untuk GL Line-nya ini adalah untuk mengakhiri pembuatan garisnya itu sendiri. Dan kemudian untuk warna yang kita gunakan itu dalam pembuatan line-nya itu garisnya itu berwarna hitam ini, terus gerai dengan color 3V berwarna hitam, dan kemudian gel line weight-nya itu 1,5. Dan untuk contoh outputnya itu seperti ini. Seperti ini contoh outputnya. Yang saya maksud tadi itu yang saya maksud itu adalah yang ini, yang garis tepi pada pinggiran masjid ini yang berwarna hitam. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari fungsi keyboardnya. Pertama kita inisiasikan nilainya itu adalah nama variabelnya adalah sunx, kemudian nilainya adalah 85, kemudian sun y 65. Jadi 85 dan 65 ini adalah sampel posisi dari mataharinya. Kemudian kita masuk ke bagian fungsinya. Oke, pada bagian ini kita membuat sebuah function yang dimana nama functionnya adalah special case. Kemudian parameternya adalah k, x, dan y. Di sini kita panggil global sun y x dan sun y. Jadi variabel yang telah kita buat tadi di atas. Ini di sini stepnya ada 1,0. Ini stepnya berfungsi untuk mengatur kecepatan dari pergerakan menggunakan keyboardnya. Kemudian jika k sama dengan menyebut k left atau tanda panah ini pada keyboard, maka sun x kurang sama dengan step. Kemudian alif k sama dengan glut k right atau sebelah kanan, maka sun x tambah sama dengan step. Kemudian alif k sama dengan glut k up. Glut k up ini adalah bagian atas dari panah keyboard. Kemudian sun y dikurang sama dengan step. Selanjutnya untuk keyboard ke bawah, tanda panah ke bawah itu glut k down. Kemudian sun y tambah sama dengan step. Coba kita setelah itu kita jangan lupa menutup dengan menggunakan glut post redisplay. Kemudian dalam fungsi mainnya kita panggil glut special funds. Glut special funds, kemudian special case. Coba kita run. Kita mengetikkan sebuah tanda panah pada keyboard, kemudian ke arah atas, arah bawah. Ini kodingannya mungkin salah ya. Jadi yang bagian key up ini kita tambahkan ya, kemudian di bagian downnya kita kurang, kita run. Sudah sesuai. Nah, seperti inilah fungsi dari keyboard. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang source code pada gambar pesawat. Program ini dimulai dengan mendefinisikan variabel P. Variabel ini digunakan untuk menyimpan posisi pesawat di layar pada awal program. Nilai P adalah min 60.
Selanjutnya, program menggunakan log untuk menggambar pesawat. Dalam log ini, nilai P ditambahkan 1,0. Jika nilai P mencapai 95, maka log dihentikan dan nilai P diset ke min 60. Ini berarti pesawat akan terbang ke atas dan kemudian turun kembali ke posisi semula. Selanjutnya, GL color 3F dengan nilai 0,6, 0,3, dan 0,0. Baris kode ini digunakan untuk mengatur warna pesawat menjadi coklat. Selanjutnya, GL begin, GL quads. Baris kode ini memulai proses menggambar bentuk pesawat. GL vertex. Pada bagian source code yang saya tandai ini, baris kode ini digunakan untuk menggambar bagian depan pesawat. Lalu GLN. Baris kode ini mengakhiri proses menggambar bentuk pesawat. GL color 3F dengan nilai 0,5, 0,5, 0,5. Baris kode ini mengatur warna pesawat menjadi abu-abu. Lalu pada bagian yang saya tandai ini, baris kode ini menggambar bagian atas pesawat. Selanjutnya pada source code yang saya tandai ini, baris kode ini digunakan untuk menggambar bagian belakang pesawat. Dan yang terakhir, pada source code ini, baris kode ini digunakan untuk menggambar bagian bawah pesawat. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai rotasi. Untuk membuat rotasi, pertama-tama kita membuat dulu parabel untuk rotasinya sendiri. Di sini ada yang saya pakai yaitu black object rotation sama dengan 0. Kemudian rotasi yang saya buat itu terbuat dari lingkaran atau circle yang ini. Saya akan menjelaskan. Di sini ada yang pertama itu GL push matrix dan di bawahnya ada GL put matrix. Ini gunanya untuk mengunci letak dari objek. Nah, kemudian ada GL color, ini untuk warnanya, di mana untuk colornya sendiri itu colornya itu adalah hitam. Kemudian di sini ada GL translasinya dengan nilai 50, min 40 dan 40 dan juga 0. Kemudian ada GL rotatifnya itu ada di 111, kemudian make circle 2.0, yang artinya di sini kalau GL rotasinya sendiri itu dia akan bergerak di diagonalnya sendiri. Kemudian make circle 2.0 di sini dia akan membuat derajatnya itu dengan 2,0 dari titik pusat 0,00. Kemudian di sini ada increment rotasi yaitu ada black rotasi sendiri yaitu ada 20 derajat. Kemudian di sini ada draw lines. Draw lines ini untuk tiang dari objek rotasinya. Sini dibuat line dengan ketebalan 2.0. Kemudian warnanya itu hitam sama dengan objek di atas dan dia membuat garis vertikal 50, min 40 ke 50, 0. Ini sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, ini untuk translasi sendiri ini dia akan bertranslasi sebanyak 40 unit. Jadi seperti itu penjelasan dari translasi sendiri. Hasilnya itu seperti berikut. Nah, ini tampilannya. Jadi ini tongkatnya tadi dan ini adalah translasi dari objek. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.